Dan menurut saya ini tinggal siapa yang akan lebih siap, siapa yang akan lebih berambisi. Saya rasa disitulah yang akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bung Forlan tadi. Kau udah pernah dibilang TV gak pernah? Kau udah dibilang TV. Kau sombong kali, kau star syndrome, buang puki. Oh my god. Sekarang kita tanyakan dulu dari saudara Nendi. Ini kira-kira apa yang membuat Anda ingin menghajar seorang Edi? Karena aku kurang respect tuh sama dia. Dia itu gak punya sopan santun, attitude. Dia itu seolah-olah udah hebat banget di boxing. Padahal nama dia itu baru naik itu pun karena pansos kan. So aku bakal ajarin kamu sopan santun yang kedua kalinya bro. Oke? Alright, kembali kepada saudara Edi, mungkin apa yang membuat Anda agak sedikit enak melihat Nendi ini? Aku juga enak sebenarnya. Coba. Karena dari Edi, karena dah kesel lihat mukanya kayak kambing ini, dan dia meremehkan Edi di sosial media, dibilang Edi itu hanya alasan Edi tidak punya sopan santun akan dikembalikan kedua kalinya. Dan aku gedek sekali lihat mukanya. Lihat, tentukan tanggal kau sparring sama aku. Kalau sampai pukulanku tepat sasaran, tanggung risiko diri sendiri ya. Akan bisa. Itu saranku. Akan bisa bro. Kamu tahu kan lawan sparringku setiap hari siapa kan? Kepalaku udah gini. Boleh kau meremehkan aku, boleh. Apa? Boleh kau meremehkan aku. Tapi Kalau dia sering. Aku gak meremehkan kamu, tapi itu fakta. Tapi sejauh Nendi. ini yang paling jauh, guys. Nendi, di Terus. sini saya mau ingin bertanya, kan kita tahu nih, Edi Boxing ini memiliki berat yang ada di atas Nendi. Apakah Nendi Sangat jauh. tidak mengkhawatirkan itu gitu loh? Maksudnya Ya, betul. ketika pukulan itu masuk ke Nendi, apakah seorang Nendi percaya bahwa seorang Nendi Speed ini bisa menampung pukulan-pukulannya di boxing? Bong. Di boxing itu bukan semuanya tentang otot, tapi juga tentang otak. Oh gitu. Otot akan kalah dengan otak, karena di boxing gak punya otak. Oh my god. Dia hanya punya otot. Boleh kau meremehkan, benar Dia kan? hanya membanggakan Kau otot. tak kasih kau meremehkan aku sekarang. Otot kamu itu hanyalah apa ya, membantu, tapi tidak akan bisa menolong kamu. Berarti bagaimana caranya kamu membalas pukulan Edi kalau kamu cuma mengandalkan otak? Gini bang, kita kan bisa slip, roll, nah. Jadi kan kayak dia memukul, kita bisa slip, kita bisa menghindar. Kalau misalnya otak, kita nggak incar KO, kita bisa incar menang poin. Terima kasih. Tapi kan ini hanyalah sparring. Sparring itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Kalau kamu mau fight, Pukulanku sampai aku mukul kepala kau, tumbang kau, bener dah, tumbang. Paris tumbang nggak sama kamu? Nggak tumbang kan? Sekali tancap pukulanku kepalamu itu, bener bengkok rahangmu Paris itu. tumbang nggak sama kamu? Emang kamu sama kayak Paris? Hah? Sama. Emang kamu sama? Sama. Aduh. Mending kita taruhannya yuk, tentukan tanggal. Nah Coach. ini nih. Tolong, tentukan tanggal. Kau datang nggak Biar biasa nggak pasti? BBD, biar nggak BBD nih anak ini. Lubang putih. Takutnya kabur terus nih, kabur Lubang terus putih. ini. Kau besok pasti fight datang nggak? Ya datang lah. Ya udah kita face off sana, weh. Cukim mai. Nah, besok. Langsung aja kita sparring. Kau itu banyak drama, kau ngerti? Kan nanti hari Rabu. Di hari Minggu kita face off. Berani nggak kau? Berani nggak kau? Berani nggak kau? Jangan cuma Ngapain aku besok sama kamu? Emang lu siapa? Luang Puki. Aku itu nunggu waktu untuk Emang kau mukul siapa? kepalamu aja. Tamang kau siapa? Duluan aku rasain viral HP aku ya. Kau ada kemarin sorry. Kau udah pernah dibilang TV gak pernah? Kau udah dibilang TV. Kau sombong kali, kau star syndrome, Luang Puki. Oh my god. Kata-kata yang pedis dikeluarkan oleh seorang Nendi Speed. Bagaimana tanggapan Edi Boxing dari menanggapi tanggapan dari Nendi yang bilang bahwa seorang Nendi sudah viral duluan, sudah masuk TV duluan. Gimana Edi Boxing? Silakan. Dia ini cari dan pansosnya dia pinter kali pansosnya dia. Dan kamu gak pansos? Ya pansos, aku itu merasa aku pansos. Udah, selesai. Ini. Dan aku Memang saudara Don Cino melihat dari kedua partai yang panas ini, kayaknya mereka memiliki ambisi untuk menjatuhkan satu sama lain.
Kalau dari Don Chino sendiri melihat kedua fighter ini, kira-kira ada penilaian tersendiri, ada prediksi nggak dari saudara Don Chino sebagai pengamat tinju profesional sejauh ini? Jujur, terima kasih Bung Forlan. Jujur kalau dari saya ini sebenarnya agak sedikit sulit ya, karena seorang Nandy Speed, ya kita tidak boleh menganggap enteng juga bahwa saja dia memiliki rekor yang belum pernah kalah di semua pertandingannya, terlepas siapapun itu lawannya. Dan dari sisi Eddie Boxing juga kita tidak bisa meremehkan, karena kita tahu Eddie Boxing sudah pernah bertarung di beberapa cabang olahraga combat sport, yang mana pengalaman itu menurut saya akan menjadi modal yang besar untuk seorang Eddie Boxing juga dalam menghadapi Nandy Speed. Dan menurut saya ini tinggal siapa yang akan lebih siap, siapa yang akan lebih berambisi. Saya rasa disitulah yang akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bung Forlan tadi. Ya betul sekali ya. Kembali ke persiapan ya. Siapa yang lebih siap itu akan terjawab nanti di atas ring. Jadi untuk menghadapi seorang Nandy, saudara Edi, kira-kira apa yang perlu kamu persiapan? Apakah ada latihan khusus? Apakah ada persiapan khusus untuk menghadapi seorang Nandy, yang dimana Nandy ini adalah petinju yang belum terkalahkan sampai saat ini? Dari saya dulu ya. Dari saya dulu ya. Ya, ini untuk saudara. Kalau dari Edi, nggak perlu persiapan, sumpah nggak ada perlu persiapan. Oh, berarti pasti Anda menganggap bahwa Nandy ini hanyalah seekor ayam yang memang tidak berguna. Lawan-lawannya Nandy kemarin saya lihat semuanya petinju, tukang sate, tukang parkir dilawan. Oh, my Ya God. pasti dia menang lah. Pasti Oh, menang jadi Anda dia. tidak perlu persiapan khusus lah. Nggak perlu. Meskipun dia aku lihat dia setiap hari latihan sama Coach Forlan, sama dia keluar kayak dia mau latihan. Tapi kalau dia ketemu saya, tentukan tanggal, awas kau tidur. Baik, kalau dari seorang Nandy menanggapi apa yang dikatakan oleh Eddie Boxing sejauh ini, mungkin ada yang mau ditanggapi? Apa ya? Aku lihat Eddie itu cuma seorang petinju FOMO ya. Dia petinju FOMO. Maksudnya? Boxing itu adalah seni, bukan cuma otot gitu. Boxing itu seni. Oke, bukan cuma Otot di sini ya, bukan di sini. Anda Ya, betul. pusat. apa? Anda pusat. Kenapa? Anda ini kayaknya gugup ya. Anda tunjuk otot di sini bagaimana modelnya? Bisa Anda? Ya di sini sedikit tegas ya, karena orang ini nggak sehat. Ya silakan lanjut. Apa ya? Aku dari Eddie ya itu petinju FOMO, dan kalian tahu sendiri ya. Aku persiapan sama siapa? Jestang aku udah pernah sparring. Coach Forlan pernah sparring. Bang Andika pernah sparring. Jadi kayak level-level paling top di boxing itu udah pernah aku hadapin, apalagi seorang Eddie. Wah, ini adalah keunggulan tersendiri bagi seorang Nandy, yang dimana selama persiapannya dalam karir tinjunya dia sudah berhadapan atau sparring dengan beberapa petinju ternama ya. Ini adalah suatu yang harus dipertimbangkan oleh seorang Eddie juga, melihat dari pengalaman sparring, dari jam terbang seorang Nandy ini. Menurut saya Bung Eddie harus sedikit berhati-hati. Ya, itu dari saya sih.